wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ma fis samawati, alhamdulillahi ma fil ardi, alhamdulillahi rabbil alamin ma fi bainahuma. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi bi rahmatih fabidzalika falyafrahu. Amma ba'dah. Para salikin, para jamaah, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, kolega saya, mari pertama kita bersyukur pada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, dan bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ashabihi, amma ba'd. Hari ini kita akan melanjutkan masih di dalam kitab yang sama, 70 dari sampai ke 70 dari kiat kita mendekatkan diri pada Allah, yaitu tentang faidatun fi ahdil hadari minal ujub, yaitu faidah untuk berwaspada terhadap ujub, karena memang ujub mempunyai satu konsekuensi yang sangat fatal terhadap amalan-amalan kita. Nah, karena itu kita diminta untuk berwaspada atau mewaspadai, mengerem sedemikian rupa agar kita itu tidak ujub. Hari Selasa yang lalu kita setelah diurai sedemikian rupa pada satu kesimpulan mahwal ujub. Apa yang disebut ujub? Ujub itu adalah disebutkan di sini adalah al-ujubu farhatun fi nafsi bi idadatil amali ilaiha wa hamdiha alaihi ma'anisya anna Allah ta'ala wal mun'imu bih fal mutafaddalu bit taufiqilah. Jadi kesimpulan ujub itu adalah orang yang bahagia dengan mengakui itu semua karena dirinya, tidak menyandarkan dari Allah, melupakan Allah lah yang memberi anugerah, dan dia adalah mengakui semua itu adalah upayanya sendiri, itu adalah ujub. Jadi meniadakan Allah terhadap semua amalan anugerah itu adalah ujub. Nah, mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab fa nabihima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. Ini mungkin pernah kita lakukan yang ini. Wa man farha bidzalika bi kaunihi minnatan minallah ta'ala fasta'adzamahu lima yarju alaihi min thawabillahi azza wa jalla. Wa man farha bidzalika bi minallah ta'ala, namun tidak akan dikatakan ujub kalau orang itu bahagia terhadap amalannya. Ya, kita bersyukur ya, hidup menjadi tenang dengan zikir, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Amalan-amalan kita tambah, kita senang, kita bahagia. Tetapi bikaunihi minallah ta'ala, tapi dia mengakui bahagianya itu disadarkan keadaan kita itu karena Allah, itu tidak ujub. Tapi kita bahagia dengan amalan kita, tapi bukan karena diri sendiri, tapi disandarkan pada Allah, itu adalah bukan ujub. Wasta'dzamahu lima yarju alaihi min thawabi azza wa jalla, dan dia itu semua mengakui bahwa anugerahnya itu, ya alhamdulillah rabbil alamin ya, sudah membiasakan baca Quran, zikir sudah tenang, sholat sudah khudu tumakninah, malam sudah mayoritas kita sholat malam. Wah, ini anugerah Allah, kita bahagia, itu bukan ujub, karena kita menyandarkan pada Allah. Walam yudhifu ila dzalika nafsi, dan
apa itu, dan dia tidak menyandarkan pada diri sendiri, tidak mengakui diri sendiri. Ini semua karena futuhul qulub. Ini dibukakan pintu hati kita sehingga kita beramal dengan baik, itu bukan ujub, ya. Walam yahmadha alaihi falaysa bi'ujub, dan dia juga tidak memuji dirinya, tidak ingin dipuji di atas amalannya itu, baik oleh dirinya maupun oleh orang lain. Itu bukan ujub ya para salikin ya. Orang yang bahagia tapi tidak dalam rangka minta dipuji, semua diakui ini karena anugerah Allah, tapi bahagia dengan amalannya, tidak diumum-umumkan, itu adalah bukan ujub. Jadi begitu juga kita itu tidak dikatakan ujub bila kita tahu bahwa setiap anugerah Allah itu semuanya kehendaknya. Jadi gini para salikin, ya Allah saya berdoa harus dikabulkan, kemudian dikabulkan, kemudian ujub, ini adalah orang ujub. Jadi orang berdoa dikabulkan Allah itu karena kehendak Allah, bukan semata-mata karena kita. Ya, kewajiban kita adalah memohon, ya Allah memohon, tapi dikabulkan alhamdulillah. Bukan ya Allah hebatnya saya berdoa langsung dikabulkan, itu tidak boleh. Itu namanya ujub ya. Itu berarti anna kulli nimatin minallah tsumma sta'dzamta syai'an min a'malina nasiyah. Nah, maka ghafilan, maka seperti orang itu adalah orang itu akan lupa kalau sudah apa yang dikatakan dikabulkan, dikatakan kabul, biasanya lupa, ghaflah. Orang seperti ini bisa jadi istijrah. Jadi dengan demikian kita tetap andap asar di dalam doa, mohon dengan Allah, bermunajat pada Allah untuk terhadap niat-niat kita. Alhamdulillah dikabulkan. Kalau sudah dikabulkan tidak usah ujub, hebat ya saya ini doa saya dikabulkan. Loh, jangan, buatan bareng ya, tidak boleh berdoa seperti itu. Dikabulkan ya alhamdulillah. Ya, kalau belum dikabulkan kita introspeksi. Nah itu ya para salikin. Wa min nafsika ghairi hamidin li nafsika alahi. Kemudian dia juga orang itu tidak dikatakan ujub, ya artinya tadi kembali lagi ke kontra definisi. Bukan ujub kalau tahu bahwa Allah yang menentukan, tidak mau untuk sembah-sembah tanda petik ya, dipuji-puji, dipundi-pundi, dia tidak mau. Nah, namun demikian ya para salikin, yang terpenting kata Imam Izzuddin, ya, yang penting begini, falastu bimujibin walawis ta'datu kaunaha min nautala kana dzalika afdal. Yang paling afdal adalah lebih utama bila kita itu menghadirkan pemahaman bahwa semua amalan kita itu dari Allah. Ini kalau di dalam Thariqah Naqsabindiyah disebut dengan muraqabah, ada 3 awal ya. 1 muraqabah af'al. Af'al kita, perbuatan kita itu karena Allah yang bisa menjalankan. Kita berjalan karena Allah, kita bicara karena Allah, bisa karena Allah, kita berpikir karena Allah, kita makan karena Allah. Nah, itu semua af'al. Kemudian yang kedua muraqabah sifat, yaitu terhadap kamalus sifat Allah Ta'ala. Kesempurnaan Allah Ta'ala itulah yang menjadi sebuah keyakinan Allah itu kamaliyah, Allah itu sangat sempurna, tidak sedikit pun ada kekurangan. Kemudian kita muraqabah. Yang terakhir adalah muraqabah ma'iyah. Ma'iyah berarti semua hal yang menyangkut kita itu adalah dari Allah.
Allah bersama kita, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, ini kalau sudah pada tahap sofi yang disebut dengan muraqabah ma'iyah itu. Jadi di sini disebutkan oleh Syekh Izzuddin, lebih baik kita mengakui bahwa semua amalan kita itu karena Allah. Ditambah lillah, billah, fillah, ma'allah, kan itu kan, dari Allah, untuk Allah, demi Allah, bersama Allah, di dalam Allah. Itu di dalam konsep tasawufnya seperti ini. Nah, karena itu ya fal farah binisbahin na'im ila ta'ala, maka berbahagialah kita semua yang menisbahkan binisbatin na'ami, semua nikmat kita itu kita nisbahkan pada Allah. Karena apa? Ma'murun bihi kitabillah, ini sesuai dengan perintah Allah di dalam Al-Qur'an. Fi qouli ta'ala, Allah berfirman, kul bi fadlillahi wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu, maka dengan demikian karunia Allah lah yang memberikan dan rahmatnya kepada kita. Ya, fa bidzalika falyafrahu, hendaklah dengan itu kamu gembira. Ya, gembira karena Allah, bukan gembira karena amalannya yang ingin dipuji melupakan dari Allah. Ini di dalam surat Yunus ya, 58. Jadi orang yang afroh, orang yang bahagia itu kuncinya dua, fadlillah wa birahmah. Bapak Ibu sekalian ya, kunci orang bahagia itu dua, fadlillah, rahmah. Karena itu setiap malam orang yang suluk ada nama sholat lil fadlillah, mohon anugerah dari Allah, dan tentu mohon dengan rahmatnya ya. Ini jadi dengan demikian kita menghindari ujub para salikin ya. Nah, karena itu saya lanjutkan wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa inna masyaru bil ijab, maka sungguh buruklah orang yang ujub ya, dia yang buruk orang ujub fi nisbati tilka na'ami ila nafsi, kalau sebaliknya dia menisbahkan semua amalnya itu karena nisbahnya itu pada dirinya sendiri. Nanti ujub, oh saya bisa sukses itu, saya kerja keras luar biasa, pagi siang saya berjuang sukses. Nah, udah ini ujub. Padahal di dalam amalan manusia kan ada dua. Satu, sekali lagi sering saya sampaikan, satu sunnatullah, orang yang sukses ya karena manjada wajada. Orang belajar jadi pintar, orang kerja keras dapat duit. Tapi orang yang kerja keras tidak semuanya hidupnya berkah. Lah inilah yang disebut dengan rahmat. Nah, ini jadi dengan demikian tidak boleh menisbahkan diri kita itu karena diri sendiri amalan kita. Wanisyan, dan dia akhirnya melupakan kauniha minat ta'ala, dan dia akan melupakan bahwa itu keberadaan kita itu karena Allah. Orang sukses harus itu cita-cita, tapi jangan pernah mengatakan sukses karena hebatnya saya. Karena itu kadang-kadang kita kan sok lupa ya, hebat ya orang itu dari pagi siang, memang dia kaya raya karena apa? Karena memang kerja keras luar biasa. Nggak boleh. Itu berarti hasil karyanya dikabulkan oleh Allah dan diberikan kelebihan. Nah, itu ya para salikin ya, itu yang menyangkut larangan kita menisbahkan terhadap amalan-amalan kita itu adalah dalam posisi diri sendiri. Tetapi sebaliknya, semua itu harus didasarkan pada Allah. Bahagia karena Allah, diberikan kesuksesan karena Allah, diberikan kelebihan karena Allah, diberi kebahagiaan amalan kita karena Allah, bukan karena diri sendiri. Soalnya begitu dia mengatakan karena saya,
karena kehebatan saya, maka disitulah ujub bisa muncul dan itu menjadi penghalang dari amalan-amalan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada satu cerita ketika perang Hunain. Betapa pantas bila orang melakukan itu akan dibuat letih oleh Allah. Kemarin kan disebutkan orang yang ujub itu letih. Besok saya harus apa ya? Besok harus apa? Dipuji kayak apa? Agar saya disenengin lagi pakai baju apa? Pakai make up apa? Oh aduh, semua merek make up dipakai. Oh itu orang jadi ujub. Karena dia letih. Nah ini diingatkan juga oleh Allah sebagaimana di dalam surat At-Taubah, Hunain itu. Perang Hunain disebutkan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat tsumma walaitum mudbirin. Sungguh Allah telah menolong kamu kaum mukmin di dalam perang Hunain. Ingatlah ketika jumlahmu besar, ya, yang banyak itu, ya, kemudian kamu membanggakan kamu sendiri, sama sekali itu tidak berguna bagimu karena bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik di belakang dan lari tunggang langgang. Nah, ini. Jadi orang kalau sombong itu biasanya awal dari seseorang itu hancur. Maksudnya seperti itu perang Hunain. Dulunya banyak, akhirnya kalah. Perang Badar sebaliknya. Perang Badar adalah 313 mengalahkan 3.300 sekian. Karena apa? Karena yakin pada Allah. Perang Hunain sebaliknya, besar, merasa hebat, kalah karena karena kebanggaan dan kesombongan kelompok itu. Orang kalau merasa pintar, dia adalah sesungguhnya bodoh. Orang kalau merasa puas biasanya mandek dan tidak pernah maju. Ini ya, jadi dengan kita tidak boleh ujub. Nah, apa akibat ujub? Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa qad yu'addil ujubu ilal idlal Allah Ta'ala. Ujung dari ujub itu adalah bisa melahirkan sikap idlal. Apa itu idlal? Wal idlalu ayyara abdu anna lahu indallahi subhanahu wa ta'ala qadran aziman. Ini kesimpulan definisinya. Seorang yang dinamakan idlal adalah seorang hamba yang melihat bahwa ia punya nilai yang besar di sisi Allah. Jangan sombong. Saya kalau doa cespleng jadi. Nah, itu udah merasa besar di sisi Allah. Boten pareng, enggak boleh. Idlal. Satu lagi idlal, naik lagi istidrak. Idlal itu orang yang dilulu oleh Allah. Dilulu itu apa? Bukan lu gue ya, dilulu apa? Dimanja. Mau apa dikasih, itu bisa istidrak. Nah, jadi dengan demikian ujub, idlal, istidrak itu tingkatannya para salikin dan sahabat-sahabat sekalian. Nah karena itu kita tidak boleh mengawali hidup ini dengan ujub. Semua harus disandarkan pada Allah. Jadi kalau idlal itu adalah orang melihat abdun Allahu indra ta'ala qadran azimah. Diri saya itu hebat di hadapan Allah. Meskipun itu ulama sehebat apapun, dia tidak boleh mengatakan seperti itu. Qad istahaqqahu wastahaqqa thawaba alaihi ma'al amni min iqabil ta'ala. Maka kalau sudah istilal, dia itu tadi merasa besar di hadapan Allah, biasanya disertai rasa aman dari siksaan Allah.
ya. Walaysa raja'al maghfirah ma'al khaufi idlal. Kemudian ia tidak mengharapkan ampunan dan rasa takut, roja wal khauf kepada Allah. Amal saya banyak kok. Enggak, saya nanti disiksa oleh Allah, gitu kan? Amal saya itu banyak, numpuk, A, B, C, D, X, Y, Z, gedung A, B, C, D, pesantren A, B, C, D, yang bantu saya kok. Oh, enggak boleh. Siapa yang meyakini kita itu amal kita diterima? Nggak ada yang tahu. Nah, jadi bahayanya di situ ya Bapak Ibu sekalian. Ini satu tingkat dari ujub naik menjadi idlal. Idlal naik lagi. Kalau yang negatif itu istidrak. Nah, disebutkan oleh Imam Syekh Izzuddin apa ciri-ciri idlal. Para salikin, mohon maaf kalau ini mengena kita sendiri. Yang pertama, minha ayyunajia rabbahu bi'idlali bi'amali. Seseorang bermunajat pada Allah dengan membanggakan amalannya. Ya Allah, saya itu sudah begini-begini, saya sudah zikir ini, setiap ngaji Quran ini, saya bermunajat kepada Allah dengan amalan-amalan saya. Loh, memangnya Allah tidak tahu terhadap amalanmu itu ada mau kok, ada keinginan ini kok. Jadi orang yang bermunajat, berdoa pada Allah dan membanggakan atas amalan-amalannya itu idlal. Enggak boleh. Ini yang pertama. Yang kedua, wa minha an ayyastankiru ayyan zila bi bala. Yang kedua, mengingkari bahwa ia enggak mungkin lah Allah itu menyiksa saya. Saya hidup saya dari pagi siang malam ngaji kok. Hidup saya itu begini kok. Saya punya pesantren kok. Saya didoakan oleh santri-santri kok. Enggak mungkin Allah itu menyiksa saya. Ya, ayang zilabi balak, memberikan balak, ditimpa bencana. Enggak. Semua manusia itu diberikan ujian, diberikan peringatan, bahkan juga diberikan bala, karena ada sesuatu yang kosong di dalam diri kita. Misalkan ghaflah, dikasih bala. Nah, jangan mengakui Allah tidak akan pernah memberikan bala. Nah, ini nggak boleh. Ini namanya idlal. Nah, yang ketiga, wa minha ayastankiru ayyang surah ali ghairu am auturatu dakwatuh. Jadi dengan demikian, yang ketiga ini, maaf, menolak bantuan orang lain dan menolak undangannya. Hati-hati ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau diundang, kalau nggak bisa bicara yang baik-baik. Jangan adain, apa sih itu? Ini kan uang biasa, masa ngundang saya? Nggak boleh. Itu idlal. Atau dia nggak mau minta bantuan, nggak mau dibantu. Ada seseorang ingin membantu, padahal orang yang membantu itu orang kecil, kemudian menolak, buat boleh. Jadi ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu di sini. Jadi tolong menolong itu tidak mengenal orang besar ditolong orang besar, enggak. Semua dalam kelas, dalam hierarkis tidak dikenal di dalam Islam ya. Di dalam kita itu tidak mengenal kelas, tidak mengenal hierarkis, semua sama, semua harus tolong menolong. Kalau tidak ada menolong, masa kita masak sendiri kan tidak mungkin. Harus ditolong oleh teman, oleh ibu-ibu, mama yang membantu kita. Begitu juga sebaliknya, bagi kita yang telah ditolong, maka menolong yang lain. Ini namanya adalah kita itu mendasarkan anugerahnya dari Allah, bukan karena idlal kita. Kalau sudah idlal, biasanya menolak bantuan orang lain. Nggak mau, saya dibantu itu, nggak boleh. Yang kemudian saya nggak mau diundang itu, nggak, apalagi itu nggak boleh. Nah, bagaimana ia bisa berbangga diri pada Allah sebab anugerah yang Allah itu berikan kepadanya. Sebab kebaikan Allah lah yang diberikan kepadanya itu sehingga seseorang bisa menolong, ya, bukan hanya menolong tapi juga ditolong. Ya, ini ya Bapak Ibu sekalian ya.
Ini prinsipnya, jangan ujub, jangan idlal. Bahaya terhadap amalan-amalan kita. Nah, karena itu ya, yang penting di dalam amalan-amalan kita itu yang harus kita lakukan adalah bi'in'amihi alaihi wa ihsani ila wa syukra ala ni'ami. Jadi kita harus banyak berbuat baik dan bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah, min jumlatin na'im, ya, dari sejumlah nikmat Allah yang tiada tara itu. Jadi kemarin Bapak Ibu sekalian masih ingat ngaji hari Sabtu ada 3 tingkat juga kan? Kalau ini tingkatan sebaiknya jangan, ya. Kalau yang hari Sabtu itu kan sebaiknya harus dilakukan. Kalau sekarang itu kan ujub, idlal, istidrak. Kalau yang kemarin hari Sabtu, khotratu ilahiyah, khotratu nikmat, khotratul fazah. Nah, itu ya. Satu, khotroh, lintasan hati, kerentak hati dari Allah. Kemudian menghitung nikmat Allah yang tiada, baru dirinya cemas, baru dia itu berbuat ikhlas di dalam beramal. Ini berbalik, ini nyambung dengan hari Sabtu yang lalu. Rasulullah sendiri juga seperti itu. Di dalam hadisnya, di dalam kitab ini, ya, Al-Quran menyebutkan, An-Nur menyebutkan di dalam ayat ke-21, walau fadlullah alaikum rahmatuhu mazakka minkum min ahadin abadan. Sekiranya tidak karena Allah dan rahmatnya kepada kalian, niscaya tidak seorang pun dari kalian itu bersih dan kamu bisa berbuat baik. Jadi begitu ya. Kalau bukan karena Allah, kita nggak bisa ngaji, makan, minum, sekolah, kuliah, besarkan anak, itu tidak bisa. Itu semua karena Allah, bukan karena amalan-amalan kehebatan kita. Enggak ada. Nah, ini dicontohkan ya di akhir dari subbab nomor 70 ini, yaitu tentang mewastai ujub, ditutup oleh Imam Syekh Izzuddin, wa qad qala sayyidul awwalin wal akhirin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Rasulullah sayyidul awwalin wal akhirin, khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin yunji'u amalihi, tidak seorang pun dari kalian diselamatkan karena amalannya. Saya ulang, tidak seorang pun dari kalian diselamatkan oleh amalannya. Ya, ma minkum min ahadin yunjihu amaluhu. Tidak. Nah, Rasulullah ditanya lagi. Ya. Qalu wala anta ya Rasulullah? Apakah termasuk engkau ya Allah yang masuk itu? Bukankah engkau hebat, amalanmu, doamu ya, dikabulkan oleh Allah? Rasulullah mengatakan, wala, termasuk saya. Saya menjadi begini bukan karena saya, tapi karena Allah. Wala, termasuk saya. Rasulullah melanjutkan, illa ayyatahummadani Allah minhum birahmatin wa fadlin. Hanya saja aku oleh Allah melimpahiku dengan rahmat dan kebaikannya. Ini di dalam Al-Quran yang lain disebut, di dalam hadis lain disebutkan urusan surga. Orang masuk surga itu bukan karena amalannya, termasuk saya. Kata Rasulullah di dalam hadis yang lain disebutkan, saya masuk surga itu karena rahmat dan fadilah dari Allah SWT. Jadi demikian ya Bapak sekalian, tentang bab ini, tentang faidatun fi akhdil qadaril minal ujub, kita sampaikan definisinya, bahayanya, termasuk tingkatan-tingkatannya,
ditutup dengan hadis tadi yang menyebutkan orang itu terselamatkan, orang itu masuk surga bukan karena amalannya, tetapi semata-mata dari rahmat dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga kita mendapatkan ridha maunah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alafu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.